Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, pada hari ini teman-teman sudah mulai belajar kembali ya. Meskipun belajarnya di rumah, tapi teman-teman harus tetap semangat. Pada hari ini Bu Yuni akan menyampaikan materi tentang ide pokok. Nah, materi ide pokok ini ketika teman-teman di kelas 4, di kelas 3 sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, Bu Yuni akan mereview kembali materi tentang ide pokok. Sudah siapkah teman-teman untuk belajar? Yuk simak penjelasan dari Bu Yuni. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat apa itu pengertian ide pokok? Oke, kita bahas ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembang paragraf. Jadi, dengan kata lain, ide pokok ini adalah inti dari permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut. Itu ya. Jadi, intinya apa gitu. Nah, dengan kata lain, teman-teman biar lebih paham, ide pokok ini adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut. Kemudian setelah kita tahu apa itu ide pokok, teman-teman, nih di sini ide pokok itu ada nama lainnya, ada istilah lainnya. Istilah lainnya dari ide pokok adalah yang pertama, ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok, kemudian pokok pikiran, gagasan utama, pokok masalah, dan inti paragraf. Ketika teman-teman menjumpai kata-kata ini, jadi teman-teman jangan bingung lagi ya, karena ini adalah nama lain dari ide pokok. Artinya adalah sama dengan ide pokok. Ciri-ciri ide pokok biar teman-teman lebih mudah, yang pertama adalah berupa gagasan pokok dan mengandung inti persoalan atau inti masalah. Kemudian yang kedua, letak ide pokok bisa di awal paragraf dan juga bisa di akhir paragraf. Yang ketiga, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Yang keempat, ide pokok terdapat dalam suatu kalimat, yaitu kalimat utama. Nah, untuk fungsi dari ide pokok sendiri, fungsinya untuk apa sih Bu? Kok kita harus mencari ide pokok? Nah, fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf. Jadi dengan kita tahu ide pokoknya, kita akan lebih paham ya, mudah memahami ketika paragrafnya itu panjang, tapi teman-teman sudah paham, oh intinya itu seperti ini, maksudnya bacaannya itu seperti ini. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Untuk menentukan ide pokok, teman-teman harus paham betul. Yang pertama, caranya adalah teman-teman harus membaca secara keseluruhan teks bacaan pada setiap paragraf. Teman-teman baca pelan-pelan dan dipahami. Yang kedua, teman-teman harus menemukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Biasanya kalimat utama ada di awal maupun di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, teman-teman tandai ide pokoknya. Yang keempat, tuliskan ide pokoknya di buku tulis teman masing-masing. Itu adalah cara menentukan ide pokok. Jadi biar teman-teman paham, harus dibaca terlebih dahulu setiap paragrafnya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan teks berikut. Teks ini merupakan contoh dari kita akan menentukan ide pokoknya. Bu Yuni punya paragraf yang bunyinya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kira-kira apa ide pokoknya? Ide pokok pada teks bacaan tersebut adalah otot merupakan alat gerak aktif. Nah, teman-teman cermati ya bahwa ide pokoknya berada di kalimat utama. Nah, kita bahas ya. Tadi ide pokoknya adalah otot adalah alat
berada di kalimat utama. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, kemudian teman-teman menentukan ide pokoknya, berarti teman-teman harus mencari inti dari bacaan ini tuh apa sih gitu. Tadi ya, intinya adalah bahwa otot merupakan alat gerak aktif. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kalimat. Pada saat otot menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, ini yang dinamakan sebagai kalimat penjelas. Kalimat penjelas dari kalimat utama. Baik, itu materi yang dapat Bu Yuni sampaikan. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yuni. Selamat belajar dan selamat mencoba untuk menentukan ide pokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.